Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunia Sapitri dari kelas 4B urutan absen nomor 11. Baik, saya akan mempresentasikan hasil dari makalah kami, mata kuliah metode studi Islam. Pengertian mayoritas dan minoritas. Mayoritas adalah himpunan bagian dari suatu himpunan yang jumlah elemen di dalamnya mencapai lebih separuh himpunan tersebut. Dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mayoritas diartikan sebagai jumlah orang terbanyak dengan ciri-ciri kenampakan tertentu berdasarkan suatu patokan jika dibandingkan dengan jumlah yang lain di mana tidak terlihat ciri tertentu yang sama. Sedangkan pengertian dari minoritas adalah golongan atau kelompok sosial yang jumlah warga di dalamnya jauh lebih kecil apabila dibandingkan dengan kelompok atau golongan lainnya dalam tatanan masyarakat. Oleh karena itu, jumlahnya yang sedikit, mereka yang minoritas sering diskriminasikan. Studi Islam dan di Barat. Studi Islam di Timur dan di Barat. Pendidikan Islam di Indonesia dihadapkan pada tantangan semakin berkembangnya model-model pendidikan yang diselenggarakan oleh berbagai lapisan masyarakat. Bagaimanapun harus diakui bahwa model pendidikan Islam di Indonesia ini masih jauh dari memuaskan, terutama jika dilihat dari sistem pengolahan kualitas kurikulum hingga pada kualitas lulusnya. Sebagaimana diketahui, orientasi pendidikan Islam di Indonesia masih belum begitu jelas, terutama dalam menentukan pola, arah, dan capaian tertentu yang diinginkan sehingga pendidikan Islam kita dapat diakui secara internasional. Studi Islam kontemporer di Barat yang berusaha keras menampilkan citra yang lebih adil dan penuh penghargaan terhadap Islam sebagai agama dan peradaban dengan mengandalkan berbagai pendekatan dan metode yang lebih canggih dalam ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan, bahkan tidak jarang dipelopori oleh sarjana-sarjana muslim sendiri. Studi Islam di Timur Tengah sangat menekankan pendekatan normatif dan ideologi terhadap Islam sebagai agama wahyu yang bersifat transendan. Islam tindakan dijadikan semata-mata sebagai objek studi ilmiah yang secara luas ditundukkan pada prinsip-prinsip yang berlaku di dunia dengan kedudukannya sebagai doktrin yang kebenarannya yakni tanpa keragaman. Orientasi studi di Timur lebih menekankan pada aspek doktrin disertai dengan pendekatan yang cenderung normatif. Problematika mayoritas dan minoritas. Hasan Shahid mengungkapkan diskriminasi adalah perbedaan yang merugikan bagi yang terdiskriminasi. Diskriminasi dapat muncul dalam berbagai bidang. Misalnya, 1. Diskriminasi pekerjaan. Di awal tahun 1980-an, perempuan berjilbab di Republik kita yang tercinta ini dilarang mengenakan jilbab dan bahkan ditolak untuk dapat bekerja. Mereka terdiskriminasi dan negaranya sendiri yang mayoritas penduduknya Islam. Yang kedua, diskriminasi politik. Kelompok minoritas tidak diberikan hak pilihnya maupun hak dipilih dalam pemilihan kepala pemerintahan. Misalnya, Katolik di daerah selatan Amerika dipukuli bila berani datang untuk memilih sehingga mereka kehilangan hak untuk memilih. Yang ketiga, diskriminasi di tempat umum seperti terminal, rumah sakit, hotel, sekolah, dan lain-lain. Yang keempat, diskriminasi kerumahan. Kelompok minoritas ditolak untuk menyewakan atau menyewa rumah tempat tinggal. Bahkan di beberapa tempat universitas di Amerika Serikat, siswa kulit berwarna dipersulit mendapatkan rumah kos atau asrama.
Masalah mayoritas dan minoritas bukan persoalan yang sederhana. Ia menyangkut kondisi objektif penduduk yang berbeda, latar budaya yang jumlahnya tidak seimbang. Masalah ini bisa menyangkut kuantitas dan kualitas. Dalam banyak kasus, dominasi terhadap kekuasaan, kesempatan ekonomi, kesempatan menikmati fasilitas, dan lain-lain tidak selalu dilakukan oleh kelompok mayoritas secara kuantitatif. Prospek studi Islam. Studi Islam adalah proses historis yang wajar yang tidak bisa dan tidak perlu dihindari. Dalam menjadi disiplin, ilmu adalah implementasi dari ajaran-ajaran Islam tentang keharusan mencari dan mengembangkan ilmu tanpa akhir dan tanpa batas. Memang menjadi problem ketika ilmu-ilmu keislaman bertemu dengan tradisi ilmiah dan akademik barat yang positivistik. Selama paradigma positivistik tetap diterapkan dalam studi-studi Islam, problem ontologis, epistemologis, dan aksikologis akan tetap muncul. Inilah barangkali signifikansi gagasan islamisasi ilmu. Islam harus membangun suatu paradigma baru yang terlepas dari positisme yang ketika didekati secara ilmiah dan akademik tidak menjadi persoalan, bahkan menguatkan kebenaran Islam sendiri. Banyak aspek-aspek keilmuan Islam yang hingga sekarang yang dalam tradisi positistik menjadi problem. Prospek menemukan paradigma baru ini sebenarnya bisa diharapkan dan dari tradisi Islamis studies yang sudah semakin established. Studi Islam terutama yang ditekuni oleh ilmuwan muslim seharusnya memikirkan sebuah arsitektur epistemologi harus yang bisa memadukan tradisi positivisme dengan misalnya sistem keimanan dan pengalaman spiritual menjadi sebuah entitas baru yang utuh. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.